Video 34 ya. Ini udah masuk hari Jumat loh, tanggal 15. Ya Yesus banyak versi lah, itu udah nyambung dah tuh sama yang 33 tadi ya. Versinya versi mana ya? Pada berlomba, pada berdebat nanti antar yang ini udah terima belum ya, berlainan agama gitu. Jadi nggak ada kaitan mentang-mentang sesama apa labelnya begini jadi berarti satu agama atau apa, enggak ya, minimal 3 lah, minimal 3 kosakata itu langsung beda ininya ya, agama A, agama B, agama C, begitulah. Tapi nanti mungkin juga saya ganti tuh nama, saya malas saya nyebut nama ini, ntar ada aja yang nyinyir. Saya pakailah agama A B C D gitu aja dah ya, gitu. Nih agama A B C D lah begitu, nanti sana. Nah, bagi para yang mau menganut, mau yang mengenal, mau yang mempelajari, ini dasarnya adalah memilah mana yang paling akurat, mana yang paling enak, mana yang paling benar, mana yang paling apa, itu kan. Maka itu kan tadi saya istilahkan Yesus yang panjang lebar dalam akurat, mencakup segalanya dari sebelum Masehi dan apa segalanya. Oke. Yang manakah itu? Nah, gitu aja dulu. Yang manakah itu? Jenis agama Kristen yang manakah itu? Saya pakai pinjam lagi dah. Susah juga pakai istilah ABCD. Ini sambil mikir ini. Saya mulai dari sini aja dulu dah. Ini ada Ortodoks. Ini agama Kristen. Oke. Katolik gitu aja ya. Nih ya, atau 3 agama lah sekalian, 4 lah biar selesai semuanya. Ini agama Kristen ya, Protestan ya, ini pakai agama Kristen DLL aja dah, pusing amat tuh. Nah, silakan periksa masing-masing, pelajari masing-masing bila mana mau menganut, mempelajari atau mau beragama, mau milih-milih agama. Kan tadi teorinya dikasih tahu ya kan, bagaimana Yesusnya itu yang disanjung-sanjung, yang diusung-usung, mana yang paling terlengkap, terdalam, terlebar dan lain-lain itu, begitu. Terpaksa lagi karena udah nulis nama jadi masuk lagi sejarahnya, aduh repot ya. Ya udah deh, gini deh, ini tua lah ya, tua nanti periksa sendiri aja ya. Ini tua, awalnya kan begini, awalnya follower believer, akhirnya Kristen ada, itu nanti cari sendirilah rujukannya ya kan. Akhirnya karena itu tadi kan, karena dia cuma satu kosakata, wah jadi saling klaim, saling rebut, saling apa gitu, seolah-olah pihaknya lah yang berhak menggunakan ini. Akhirnya ini pun bertambah ya, karena ada konflik dengan Katolik Roma. Nanti periksa sendiri bahwa kepala gereja pada masa itu, pada masa-masa awal itu ada 5 kepala gereja lah gitu. Jadi bukan Vatikan dulu, enggak. Vatikan itu pecahan dari 5 ini gitu loh. 4 masih tetap dengan, saya pakai istilah versi lah ya, versi Ortodoks, versi Timur lah, versi Timur dulu. Ini belum ada nama dulu nih ya, versi Timur. Terus satu itu akhirnya ya berpusat yang di Roma yang sekarang lah begitu, atau di negara Italia lah begitu sekarang. Nah jadi malah nanti akhirnya ada mulai kayak terpisah secara alami lah katakanlah. Akhirnya itu yang jadi mewakili istilah gereja barat akhirnya kan gitu loh ya. Nanti periksa sendiri aja begitu, nanti sekalian periksa ini peristiwa pecah pisah lah gitulah, musuhan lah apalah, peristiwa tahun 1054 begitu ya, periksa di Google aja. Maka yang pihak sana, pihak 4 melabelkan lah namanya itu menjadi Kristen Ortodoks ya. Ortodoksnya juga ditambah dengan nama-nama lokasi di mana berada ya, kayak Yerusalem, Konstantinopel dan lain-lain, periksa sendiri. Ini kan baru masuk ke Katolik Roma begitu. Oke. Habis itu ini lupa lagi abad berapa. Ya tahu semua lah ini orang ya kan.
ribut lagi kan. Nanti ributnya detailnya nggak usah dah ya. Pokoknya si pihak Protestan ini adalah ex-nya Katolik ya toh. Ya kan, ribut sana lah, terserah dah mau ribut bagaimana, semua orang tahu lah, periksain diri ya. Ribut Katolik ini katakanlah bahasa sopannya ribut karena keorganisasian dan lain-lain lah begitu, paling gontok-gontokan juga ini gitu loh. Ya kan, akhirnya ada indikasi perdamaian. Ini saya cuman nambah wawasan, ini sebenarnya nggak terlampau ini. Tahun saya agak lupa, sorry gitu, periksa sendiri tahun 2022 apa 2004 itu, lihat itu pernah menjadi headline-nya surat kabar Kompas, pimpinan gereja Ortodoks. Ya nanti memang jelimet ini masalah Ortodoks, ya masalah internal agak jelimet karena pausnya banyak ya, tergantung garis hierarkis mana gitu, kalau istilahnya patriarknya gitu loh. Kalau Katolik Roma kan pakai istilah apa, Pope apa Papas apa, bahasa Indonesia juga bingung itu kenapa jadi paus begitu loh, terjemahannya dari bahasa asingnya. Dikunjungi oleh Vatikan, saya lupa tadi 2002 apa 2004, periksa pasti ada itu Google karena udah tahun 2000-an, udah zaman internet itu. Dikunjungi, saya ingat headline-nya mengatakan bahwa waktu itu Paus Yohanes II ya, mengatakan ini saudara tua kami gitu loh. Apakah damai? Apakah mau silaturahim? Oh ya, dia bilang lupakan luka lama kalau nggak salah begitu, kata Paus Yohanes II waktu itu. Itu katakanlah langkah awal, ya langkah awal aja dah. Tidak membawa bendera gereja, bahkan tidak membawa bendera negara Vatikan, tapi hanya membawa dirinya saja pribadi gitu loh. Ya, tapi bagus lah, itu kemajuan lah, orang udah ribuan tahun musuhan kok kan gitu ya. Nah ini ntar ada kaitannya nanti ya, lihat deh nanti kaitannya kemana ya. Akhirnya begitulah. Nah nanti di dalamnya ini, di dalamnya Ortodoks, di dalamnya Katolik ya, karena selek ya, ini selek ya gitulah ya, gampangnya dulu aja selek itu. Di dalam liturgi ada ya, akhirnya lain, berubah versinya masing-masing begitu ya, meskipun basicnya masih tetap dipegang teguh bahwa operasional agama Kristen Katolik Roma itu masih berpedoman kepada keputusan 7 konsili, dan juga keputusan 7 konsili itu yang sama juga ya tetap masih tentunya dipegang sama saudara tuanya, yaitu agama Kristen Ortodoks. Itu apalah Ortodoks apa, Ortodoks Yunani, Ortodoks apa aja kan banyak sini ya kan, Koptik apa segala gitu kan banyak. Nah di situ mulailah, karena ya kemakan waktu ya, atau hari demi hari, tahun demi tahun, nanti mulailah penekanan di dalam liturginya, mulai memisahkan diri atau apa, ya pokoknya ya berupaya lah supaya ada nampak lain lah begitu. Contoh udah langsung aja seperti gereja Kristen Ortodoks masih mempertahankan tentang secara fisik ya, secara bentuk gedung itu masih mengacu kepada kiblat ya. Terus di dalam liturginya, kalender gerejanya, puasanya masih sangat ditekankan ya. Terus juga liturgi akbarnya itu jatuhnya di Paskah ya, kalau gereja purba ya, gereja Ortodoks. Nah itulah hal-hal yang kayak gitu kan dirubah ya. Terus Katolik Roma itu liturgi akbarnya itu di Natal ya. Kalau mau tanya kapan ada liturgi Natal, ya memang bukannya di tahun-tahun awal, bukan. Silakan periksa sendiri itu tahun 400 apa baru apa gimana lah itu, nanti banyak kan yang pikirin saya, sorry dah ya, lupa semua jadi ntar. Pokoknya mulailah warnanya agak memisahkan diri pelan-pelan, meskipun basicnya tetap gitu. 7 konsili itu based on 7 konsili masih berdirilah iman Kristen Ortodoks, masih berdirilah iman Kristen Katolik. Meskipun nanti dilanjutannya baru kemarin ini belum juga ada 100 tahun ya, tahun 1960-an ya, lupa lagi saya.
pihak Katolik Roma meskipun udah nggak ada urusan sama Ortodoks, mereka ya mengadakan konsilinya sendiri 2 kali begitu. Ya nanti silahkan periksa lagi lah sendiri. Intinya kan saya memberitakan, men-sharekan di sini. Silakan ketik sendiri dengan apa yang saya uraikan, ya kan. Nah berarti kan nemu dong wordnya apa nih yang mau diketik di Google kan begitu. Apa keuntungannya para pemirsa begitu loh. Ya ketik sendiri tuh konsili 7+2 itu pihaknya Roma Katolik, Ortodok nggak ikut campur, nggak ada urusan. Ya gitu karena udah musuhan nih. Banyak jadi nanti membedakan diri antar pihak kedua belah pihak ini gitu loh, seperti jubahnya nih cenderung gelap, hitam ya. Para biarawannya juga warna-warna gelap. Kenapa? Karena dengan apa itu namanya? Alasan lah begitu ya kan. Karena semua iman ini dimenangkan apa segala itu karena dari kematian, dari apalah itu tadi itu proses pasca itu kan. Ya kan mati apa ya pokoknya salib, mati, naik ke surga yang kayak gitu. Nah, kalau yang Katolik Roma berdasarkan itu apa kelahiran, putih, suci dan lain sebagainya begitu. Nah, ini saya tambahkan wawasan lagi sedikit. Jadi di dalam Kristen Katolik itu sebetulnya baru kemarin berubah karena Konsili Vatikan itu yang imamnya menghadap umat. Awalnya juga menghadap altar sama-sama gitu, bersama-sama imam dengan umat. Ya nanti periksa sendiri, saya cuma selentingan aja begini nanti biarin pada ngeh. Oh ada hal gitu ya, gitu aja. Ya, karena nanti pakai teorinya katanya imam dan umat melingkari altar itu. Jadi kan akhirnya kan imamnya ya pastornya jadi nengok ke sana, umatnya masih tetap nengok ke sana gitu loh. Ya periksa sendiri dah kayak gituan. Ini saya lanjut dulu. Nah, abad berapa lupa lagi, Protestan ya udah jelas dah, X-nya dah, musuhan dah, ribut dah, komplain sana komplain sini kan. Kalau nggak salah pernah saya terangin di satu nomor video ya, periksa sendiri lagi dah. Ya udah begini. Nah, DLL udah capek deh kalau itu ya kan, versinya masing-masing, versinya individu. Karena disinilah mulai yang namanya setiap organisasi keagamaannya di terah ini ya, di saat-saat masa ini itulah mulai adanya namanya pengkultusan. Total nggak ada namanya hierarkis di sini udah jatuhnya. Ini aja sebetulnya udah nggak ada, total juga nggak ada. Namun setiap kalau bahasa Katoliknya, namun di paroki ya dah pakai istilah Katolik di apa itu? Apa sih bilangnya? Jemaah, ya pokoknya gerejanya masing-masing itu ada yang membentuk sendiri ke hierarkisannya itu, sistem yang paling agak agak perfect lah begitu, itu gereja Batak itu yang namanya HKBP itu gitu loh. Jadi yang hierarkis itu selain Anglikan ya, kalau Anglikan itu masih betul-betul masih kental itu dia karena mereka juga keluar dari Katolik Roma juga secara baik-baik gitu kan. Peristiwa Raja Henry ke-8 periksa sendiri sana ya itu. Jadi ya mereka mencontoh doang gitu, nggak ada kaitan lagi sudah. Mata rantai benang merah udah nggak ada, hanya ada 2 kubu yang ada mata rantai. Saya arah bicaranya mau begini, imannya ini masih bolehlah dikatakan satu atap lah begitu. Nanti saya tahu ntar ada yang protes ini orang Ortodok. Nanti ini kan bahasa umum dulu. Sini putus total, terus nanti ke sini gitu loh. Ke yang tadi yang saya sering-sering ucapkan itu, jenis-jenis kekristenan varian itu. Jadi ini untuk menjawab yang suka ngutip-ngutip ayat-ayat kita, satu tubuh. Ya kan ada lagunya lagi tuh kalau nggak salah tuh kan. Ya kan si gereja sana adalah tangan yang sini, ini jari yang sana, ini yang anggota tubuh sana. Itulah ayat yang apa diangkat. Kagak lagi gimana sih? Enggak, kutipan ayat itu bukan yang buat kayak gini-gini. Ada Protestan Toraja di sana, itulah ibaratnya kepala
ada gereja Jawa di situ, itulah ibaratnya telinga, ini kaki, itu kagak, enak aja loh. Nggak gitu, gitu loh, ya. Nggak, ya salah make, salah make ayat, udah gitu dulu. Oke, terus sampai di mana ulasan kita? Oh di sini dulu aja, biarin saya selesaiin. Nah, konflik Katolik Roma yang namanya apa ya, sebetulnya kan ini keluar. Nah, Protestan yang keluar dari kehierarkisan Katolik Roma dan melepaskan hampir segalanya, ya, pakemnya liturgi, pakemnya ini, pakemnya struktur para jajaran para agamawannya, ya, semua udah lepas. Ada sedikit sempat saya sebut Protestan jadulnya, Protestan kuno, saya juga udah pernah ketemu, ya, malah agak mirip ke Anglikan begitu, tapi sudah mau punah itu, udah mau punah, udah lupain aja dah, pokoknya udah Protestan yang sekarang aja lah, gitu loh, hampir gitu. Karena kalau yang Protestan kuno itu masih jadul itu masih pakai tanda salib, masih apa, masuk pintu masih giniin air suci dulu, kasih tanda gitu, masih gitu. Saya udah tahu itu gitu karena saya pernah, ya. Putus hubungan total, konflik, musuhan apa ya, perseteruan juga loh ini. Nah, bagi para YouTuber, netizen, jangan nanya lagi. Ortodok nggak ada urusannya sama ginian. Orang bukan dia yang ribut. Ini kan di dalam satu tubuh ini tadi awalnya. Itu jadi saya pernah lihat soalnya di komen begitu. Bagaimana pandangan begini Ortodok? Nggak tahu. Nggak ngikut, nggak ada urusan sama yang tukang nyibir, tukang nyinyir. Lu pakai Alkitab Katolik apa apa pakai Alkitab Protestan apa? Pertanyaan cetek gitu loh. Nggak ada urusannya nih. Pihak Ortodok kagak ikut campur urusan debat-debat gituan, karena memang bukan konfliknya pihak kaum Kristen Ortodok yang ini. Orang dikata beda agama juga, jangan maksa, ya. Jelas ini udah beda, ya, gitu loh. Nah, mereka ke Protestan ke bawahnya yang 1001 macam itu, ini yang generasi muda lah tuh, karismatik, Pentakosta apa segala itu, suka cari-cari cantelan ke sini, ngerusak, emang ganggu gitu loh. Agak dibilang takut ntar dikata sekte kalau ngaku dia karismatik. Beda ya, kalau di negara lain tegas kok, para umatnya tegas, I'm karismatik, dia jelas di situ. Apalagi yang negro itu tegas aja gitu, nggak pernah disebut namanya Protestan, nama dirinya itu penganut Protestan, enggak. Di sini aja nih. Nah itu dia, ingat. Nah tuh nyambung tuh koreksi saya tentang opini bahwa karena terbentuklah secara psikologis tata cara mendirikan atau apa itu agama di negeri ini, karena ada aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kemenak, kan terpengaruh gitu loh. Yang itu yang kemarin yang Dirjen Bimas gitu, itu fakta terkondisikan gitu loh, ya. Jadi saya rasa nih pemisahannya ini udah mulai jelas ya. Jangan maksa ya, ini satu agama, enggak. Apalagi nih yang Katolik Roma, woi siapa? Saya lebih tahu gitu loh. Saya punya kartu keluarganya yang mengajarkan di kiri bawah kartu keluarga para umat Katolik tuh yang warna-warni, yang kayak dari kartu kelurahan tuh, kartu keluarga beneran, kartu keluarga WNI. Tata cara menghadapi kalau mau nikah dengan berlainan agama gitu loh. Ada, udah nggak usah belaga nggak tahu lah itu. Ya, gitu loh. Itu apa tandanya? Ayo, itu apa tandanya? Membedakan diri toh. Sering saya ulang-ulang mengatakan, kalau masih mau ngaku-ngaku kita satu iman, satu apa, kenapa enggak kita misa bareng aja, ayo. Bosen diulang-ulang gitu ya. Gitu dulu supaya nanti maju lagi. Item apa, poin-poin apa yang saya mau angkat dulu, angkat, bongkar, benahin, angkat, bongkar, benahin. Jadi video 34. Yesus banyak versi.
karena kebanyakan saya ngambil aja dulu 4 besar dulu dah, versinya puyeng kebanyakan. Oke. 34 saya cut dulu.